Baiklah, di sini saya akan melakukan role play tentang antenatal care, di mana untuk pemeriksaan semuanya dari anamnesa sampai ke dengan pemeriksaan fisik untuk ibu hamil. Yang pertama kita lakukan adalah menyapa klien dengan ramah dan kontak mata dengan pasien, dan mempertahankan senyum, berbicara dengan dua arah, dan badan agak condong ke depan, dan intonasi bahasa sangat jelas supaya mudah dipahami oleh pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah Bu, perkenalkan saya Bidan Suci. Nah, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Nelly. Oh, dengan Ibu Nelly ya. Kesini sama siapa Bu? Sendiri Bu. Sendiri. Oh, suaminya mana? Kerja. Oh, baiklah. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Ibu ada keluhan? Tidak Bu, saya ingin memeriksa kehamilan saya. Oh, sebelumnya saya tanya-tanya dulu ya Bu, nggak apa-apa kan? Umur Ibu berapa? 21. Oh, agamanya Bu? Islam Bu. Pendidikan terakhir Ibu apa Bu? Untuk pekerjaan biasanya Ibu ngapain? Ibu rumah tangga Oh, ibu rumah tangga ya Bu ya. Alamat rumahnya di mana Bu? di Jalan Mawar. Nama suaminya siapa Bu? Bapak Agung. Umurnya berapa? 25 tahun. Oh, kalau untuk bapaknya pendidikan terakhirnya apa Bu? S1 Bu. Oh, pekerjaan suami Ibu apa? Pekerjaannya pegawai negeri. Oh, berarti Ibu kesini hanya untuk memeriksakan kehamilannya ya Bu? Berarti Ibu nggak ada keluhan seperti pusing atau yang lainnya kan? Tidak. Nah, di sini saya ingin menggali tentang riwayat menstruasi Ibu. Nah, Ibu untuk menstruasi pertama kalinya umur berapa tahun Bu? 12 tahun Bu. Siklus menstruasinya biasanya berapa hari? 28 hari, kadang 29 hari. Biasa lamanya menstruasi berapa lama Bu? 5 sampai 7 hari. Sifat menstruasinya gimana? Lancar. Lancar. Ada tidak kalau sedang menstruasi itu rasanya sakit perut seperti itu? Tidak ada Bu. Oh, tidak ada. Biasanya Ibu ganti pembalut berapa kali Bu? 3 kali, 3 sampai 4 kali lah Bu. Oh, biasa warnanya seperti apa Bu? Seperti warna merah juga Bu. Ini saya ingin menanyakan tentang riwayat perkawinan Ibu. Nah, Ibu ini pertama kali nikah kan? Iya. Usia berapa Ibu nikah kemarin Bu? Usia 20. Oh, ini berarti suaminya sah ya Bu ya? Ah dong Bu. Lama perkawinannya udah berapa lama Bu? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Jadi baru hamil ya Bu? Baru hamil ini ya Bu? Udah 1 tahun. Nah, untuk riwayat kehamilan apa ada sebelumnya pernah apakah Ibu pernah misalkan sebelumnya melahirkan atau Ibu pernah mengalami abortus sebelumnya? Tidak ada Bu. Oh, tidak ada ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, kemarin Ibu terakhir menstruasinya tanggal berapa Bu? Tanggal hari Tanggal berapa Bu kemarin? tanggal 20 Maret Bu. Oh, 20 Maret. Berarti saya hitung dulu ya Bu ya umur kehamilan Ibu. Berarti di sini saya dapat hitung berarti kehamilan Ibu sedang menjalani masuk ke 10 minggu ya Bu. Di sini kan tanggalnya 20 Maret. Nah, didapati berarti di sini kehamilan Ibu baru umurnya 9 minggu 6 hari. Berarti baru memasuki 10 minggu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, untuk HPHT-nya prediksi persalinan Ibu adalah tanggal 27 bulan Desember 2020 ini ya Bu. Nah, ini saya mau menanyakan, apakah Ibu baru pertama kalinya untuk cek kehamilan Ibu? Iya Bu, Bidan baru sekali ini. Baru sekali ini ya. Lakukan pemeriksaan.
Nah, untuk ini saya ingin menanyakan tentang imunisasi yang suntik seperti itu. Apakah Ibu sudah menerima suntik di waktu SD misalnya? Sudah. Kemarin pas calon jadi pengantin kemarin udah disuntik belum? Sudah, Bu. Ini berarti kunjungan pertama berarti belum disuntik ya, Bu ya? Belum. Apakah Ibu sudah pernah mengonsumsi tablet FE? Belum, Bu. Kan baru sekali Ini baru kunjungan ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan data kesehatannya, Bu. Di sini saya mau bertanya, untuk sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami riwayat penyakit terlebih dahulu, misalkan adanya TBC, malaria, atau yang lainnya? Pernah tidak? Tidak ada, Bu. Untuk kalau di keluarga, Bu, apakah ada? Tidak ada juga. Untuk riwayat operasi, apakah Ibu pernah sesar atau operasi usus buntu seperti itu? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah Ibu ada keturunan bayi kembar, Bu? Setahu saya nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Apakah Ibu pernah mendengar tentang KB? Pernah. Pernah ya. Apakah Ibu sudah pernah menjadi akseptor KB sebelumnya? Belum. Belum ya. Ibu ngomong-ngomong ingin anaknya berapa, Bu? 3, Bu. Ya banyak ya, Bu ya. Nah, di sini saya mau bertanya tentang kebiasaan Ibu sehari-hari seperti makan. Ibu biasanya makannya berapa, Bu? Satu hari itu, Bu? Kadang sekali sehari, kadang 2 kali, Bu. Oh, sedikit ya, Bu. Kenapa seperti itu? Emang setiap hari segitu ya, Bu? Iya, Bu. Ada nasi makan. Biasanya makan di rumah makan apa aja, Bu? Makan nasi, Bu. Nasi sama lauk paus. Apakah Ibu ada perubahan pola makan setelah mengalami hamil ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, Bu ya. Apakah Ibu mengkonsumsi makanan lain seperti cemilan seperti itu, Tidak ciki-ciki pernah, Bu. seperti itu? Tidak pernah ya. Apakah Ibu ada pantangan di dalam keluarga? Tidak ada Tidak juga. ada juga ya. Untuk minum biasanya Ibu berapa kali, berapa gelas minum seharinya, Bu? 7 gelas, Bu. Kalau di rumah Ibu mengkonsumsi vitamin nggak? Ada, Bu, vitamin C. Oh, bagus ya, Bu, banyak juga, Bu. Nah, untuk ini adalah pola eliminasi di mana saya ingin bertanya, Ibu kalau BAB buang air besarnya berapa kali, Bu, sehari? 2 kali sehari. 2 kali ya. Tapi baunya khas kan, tidak ada keluhan seperti itu saat Ibu buang air besar. Tidak ada, Bu. Untuk buang air kecilnya, Bu, 6 kali sehari. tidak ada keluhan juga ya, Bu ya. Untuk tidur, untuk pola istirahatnya, Ibu pernah tidak tidur siang seperti itu? Tidak pernah, Bu, tidur siang. Jarang ya, Bu, tidur siang. Apa nggak pernah sama sekali? Tidak pernah. Jarang ya, nggak pernah ya. Tidur malamnya berapa jam, Bu? 7 jam, Bu. Ibu biasanya, maaf ya, Bu ya, berhubungan sama suaminya berapa kali, Bu, seminggu, Bu? 1 kali, Bu, seminggunya. Pekerjaan di rumah cuman mengerjakan rumah yang cuci, misalkan seperti Iya, itu Bu, ya, Bu. nyapu. Ibu biasanya gosok gigi berapa kali, Bu, sehari? 2 kali, Bu. Kalau mandi, Bu? 3 kali, Bu. Ibu untuk mengganti pakaian dalamnya biasanya berapa kali, Bu? 3 kali, Bu, sehari. Tidak ada keluhan kan, Bu, tapi di daerah vaginanya? Tidak ada. Nah, di sini saya ingin bertanya, untuk biasanya apakah Ibu menggunakan alkohol atau obat-obatan lainnya, atau Ibu mengkonsumsi jamu tidak di rumah seperti itu? Tidak ada, Bu. Saya tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan jamu. Apakah Ibu pernah merokok? Tidak. Tidak pernah juga ya, Bu ya. Nah, ini untuk data psikososialnya. Apakah kehamilan ini sangat direncanakan, Bu? Iya, Bu, sangat direncanakan. Ya udah lama ya, Bu ya, nunggunya udah 1 tahun ya. Jenis kelamin yang diharapkan apa, Bu? Laki-laki, Bu. Apakah keluarga mendukung, Bu, kehamilan Sangat ini? mendukung, Bu. Nanti pengambilan keputusannya siapa, Bu? Suami, Bu. Suami ya. Nah, baiklah. Saya kan sudah bertanya semuanya nih, Bu. Jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu yang terdiri dari
tekanan darah, tensi, tekanan darah, nadi, pernafasan ibu, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu saya ingin mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Baiklah Bu, di sini kan alatnya sudah saya siapkan. Nah, untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, di sini saya ingin meminta persetujuan Ibu terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia jika saya melakukan pemeriksaan ini? Iya Bu. Iya. Jika Ibu bersedia, tolong Ibu tanda tangan terlebih dahulu ya Bu. Nah, saya permisi cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Tunggu sebentar. Setelah itu kita lanjutkan dengan cuci tangan. Keringkan dengan handuk bersih. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada pasien. Sebelum melakukan tindakan, kita mempersiapkan alat terlebih dahulu, yaitu ada pita pengukur, linek, tensimeter, stetoskop, HB Sahli, dan alat pemeriksaan protein urin, tempat sampah, dan ada juga pengukur tinggi badan dan juga timbangan. Kita ukur tekanan darahnya dulu ya Bu. Baiklah, didapati di sini tekanan darah ibu normal 120/80. Pernapasannya juga normal 18 kali per menit dan nadi ibu 72 kali per menit. Suhunya normal ya Bu ya, 36,5 derajat Celcius. Baiklah Ibu, boleh kita timbang dulu berat badannya. Iya Bu. Baiklah, 45 kilo ya Bu. Kita ukur dulu ya Bu lingkar lengan atas ibu. Baiklah, didapati di sini ukuran lingkar lengannya 22 ya Bu, 22 cm ya Bu. Setelah itu kita mempersiapkan tempat tidur lengkap dan menjaga privasi klien dan membaringkan ibu di tempat tidur. Ayo Bu, baring dulu di sini Bu. Permisi ya Bu ya. Setelah itu posisikan ibu dengan senyaman mungkin. Nah, apakah ibu sudah nyaman Bu seperti ini Bu? Sudah. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu di bagian kepala, yaitu rambut ibu. Permisi ya Bu. Didapati di sini rambut ibu bersih, tidak ada ketombe, warnanya hitam ya Bu. Setelah itu periksa mata ibu. Periksa di sini terlihat konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada pembekakan, dan didapati di sini. Setelah itu kita periksa apakah mata ibu bagus dan kita gunakan penlight untuk melihatnya. Bagus ya Bu ya. Setelah itu kita cek muka ibu, lihat apakah ada klosma atau odem. Di sini terlihat tidak ada klosma dan tidak ada odem. Bagus ya Bu ya. Nah, untuk hidung tidak ada polip, dan untuk mulut coba Bu buka sedikit Bu. Gigi tidak ada karies dan bibirnya bagus, lembab. Setelah itu kita periksa telinga ibu, tidak ada serumen. Setelah itu kita meriksa leher ibu. Permisi ya Bu untuk melihat apakah ada tidaknya pembekakan dan kelenjar tiroid. Di sini didapati tidak ada. Sakit tidak Bu? Coba menelan Bu. Tidak. Berarti di sini tidak ada kelenjar tiroid dan tidak ada pembekakan. Kita permisi untuk memeriksa payudara ibu dan memintanya secara dengan sopan. Ibu, di sini saya ingin memeriksakan payudara ibu. Apakah ibu
mengizinkannya, Bu. Iya, Bu. Permisi ya, Bu ya. Saya buka dulu bajunya. Setelah itu perhatikan payudara, simetris atau tidak, areola dicek apakah ada tidaknya di areola hiperpigmentasi pada areola. Didapati di sini tidak ada. Perhatikan perut susu sudah menonjol apa belum, dan tidak ada benjolan. Di sini didapati tidak ada benjolan. Bagus ya, Bu ya. Cek di payudara tadi tersebut apakah kolostrum sudah keluar apa belum. Nah, selanjutnya anjurkan kepada ibu bagaimana cara perawatan payudara, di mana untuk perawatan payudara ibu bisa menggunakan minyak atau minyak zaitun untuk mengoleskan di daerah areola atau putingnya ya, Bu ya. Ibu juga bisa melakukannya untuk kedua payudara ya, Bu, agar lebih bagus, atau bisa menggunakan dengan kompres air hangat dingin. Setelah itu kita periksa bagian abdomen. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopard, di mana kita lakukan Leopard 1, di mana menentukan tinggi fundus uteri dengan cara mengumpulkan perut ibu dari bagian bawah sampai dengan ke bagian atas. Lalu tentukan tinggi fundus uteri dan ukur tinggi fundus sampai ke simfisis. Setelah didapati hasilnya, lakukan pemeriksaan Leopard 2, di mana Leopard 2 adalah menentukan puka dan puki ibu dengan cara tentukan raba samping-samping perut ibu. Bagian kiri terdapat seperti rasanya memanjang seperti papan. Di sini terdapat bagian punggung janin. Nah, di bagian puka ibu terdapat melenting kecil-kecil seperti jari-jari bayi. Selanjutnya adalah melakukan Leopard 3, di mana kita menentukan bagian terbawah janin, apa yang teraba, dan di sini kita dapat menggoyangkan simfisis dan fundus uteri ibu, dan kita goyangkan. Di sini tampak keras melenting, bagian terbawah simfisis keras melenting. Ini adalah kepala janin, dan bagian atas ada tampak bulat, lunak, dan di sini adalah bokong. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada Leopard 4, di mana Leopard 4 ini untuk mengetahui bagian kepala janin sudah seberapa jauh masuk ke PAP, di mana jika tangan kita seperti ini, jika jari-jari masih bisa bertemu, berarti dinamakan konvergen. Jari-jari berarti kepala belum memasuki PAP, dan jika tangan kita sudah tidak menyatu lagi, disebut dengan divergen, di mana kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul, dan kita akan menentukan seberapa jauh kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Perutnya ini sesuai dengan kehamilannya, Bu. Nah, didapati di sini tidak adanya stri gravidarum dan adanya linea. Setelah itu tidak perlu dilakukan Leopard karena usia kehamilan masih 9 minggu 6 hari, jadi tidak perlu dilakukan Leopard karena ini masih beleteman positif. Periksa di bagian limfu apakah ada pembekakan di bagian hati. Setelah itu baiklah Ibu, saya ingin bertanya, apakah Ibu ada kelenjar di bagian anusnya, Bu, atau pembekakan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Apakah untuk keputihannya ada tidak, Bu? Tidak ada. Tidak ada ya.
Setelah itu periksa apakah ada odema dan varises pada kaki ibu. Bu, boleh ya diangkat kakinya sedikit ya Bu ya. Saya periksa dulu. Tidak ada pembekakan dan juga tidak ada varises di kaki ibu ya Bu. Bagus ya Bu ya. Nah, sekarang apakah ibu boleh duduk Bu? Duduk dulu ya Bu sebentar. Saya ingin mengecekkan apakah ada tidaknya kostovertebranya ya Bu. Permisi ya Bu ya. Sakit tidak Bu? Tidak. Sakit tidak Bu? Tidak. Nah, bagus ya Bu ya berarti. Baiklah Ibu, boleh duduk dulu ya Bu. Kakinya boleh menggantung tidak Bu? Gantung ya Bu. Kita cek dulu refleks patelanya Bu. Bagus ya Bu ya refleksnya. Baiklah Ibu, di sini sudah saya lakukan pemeriksaannya. Nah, di sini belum selesai Bu. Ibu harus memeriksakan ke laboratorium terlebih dahulu untuk memeriksakan HB ibu, golongan darah, cek simpilis, HB hepatitis B dan yang lainnya. Nah, di sini ada checklistnya dan ibu bisa ke laboratorium terlebih dahulu. Nanti ibu balik lagi ke sini ya Bu ya. Ini Bu berkasnya. Langsung ya Bu? Iya Bu. Baik Bu, duduk dulu Bu. Setelah itu mempersilahkan ibu duduk terlebih dahulu dan kita mendokumentasikan alat yang harus diproses untuk proses dekontaminasinya. Kita akan menyampaikan hasil pemeriksaan tadi. Sini dulu Bu, duduk Bu. Baiklah Ibu, di sini didapati semuanya normal. Dari HB Ibu 12 gram ini normal ya Bu ya. Nah, tadi hasil tensinya juga normal dari pemeriksaan fisik, dari ujung kepala sampai kaki Ibu juga bagus. Cuman ada sedikit di sini yang mengkhawatirkan Bu. Didapati tadi untuk pengukuran lingkar lengan ibu didapati 20 itu masih di bawah normal Bu. Normalnya itu 23 cm. Nah, sedangkan untuk kehamilan ini dikatakan ibu itu dalam keadaan kek Bu, dimana kek itu adalah kekurangan energi kronis. Nah, jadi untuk itu saya ingin menganjurkan ibu supaya ibu harus makan makanan. Nah, ibu nanti kebersihan genitalianya itu dijaga ya Bu. Tadi kan ibu sudah ganti pakaian dalamnya 3 kali sehari. Nah, nanti kalau setelah kencing terasa basah seperti itu, ibu bisa gantikan dengan yang baru supaya ibu tetap terasa kering dan tetap merasa nyaman. Dan juga pola istirahatnya Bu. Tadi kan ibu jarang tidur siang. Nanti biasakan tidur siang agar istirahat ibu itu terpenuhi. Dan jangan lupa tadi yang saya bilang itu yaitu tentang makanannya itu supaya ibu bisa supaya nilainya bisa bertambah Bu. Nah, untuk makanannya itu ibu bisa mengkonsumsi makanan seperti nasi, lauk pauknya. Jika tidak ada ikan atau ayam bisa menggunakan telur, tahu, tempe seperti itu. Agar itu juga terjangkau loh Bu harganya, agar gizi ibu bisa seimbang dan terpenuhi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tanda bahaya pada kehamilan ini Bu. Baiklah, nah di sini ibu nanti kalau di rumah bisa mengulangnya lagi ya Bu. Ini kan buku ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tanda bahaya pada kehamilan, dimana biasanya untuk trimester pertama ini biasanya mual dan muntah ya Bu ya. Nah, mual dan muntah itu terus dan ibu tak mau makan, itu sangat berbahaya karena juga
berbahaya untuk ibu dan juga janinnya, Bu. Demam tinggi, bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala yang disertai kejang-kejang seperti itu. Tadi didapati kalau kaki ibu tidak ada pembekakan atau sakit yang lainnya. Berarti ibu masih bagus ya, Bu ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, kalau ada rasa janin yang dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, itu juga ditakuti, Bu, karena takutnya ada kelainan di janin. Nah, selanjutnya ini ada pendarahan pada hamil muda atau hamil tua. Ini sangat dihindari ya, Bu. Makanya ibu tidak boleh terlalu capek atau bergerak terlalu berat. Terus di sini ada air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, ini disebut jika belum waktunya melahirkan, air ketuban itu sudah keluar terlebih dahulu. Nah, itu sangat berbahaya, Bu. Jadi ibu harus tahu ya ini semua. Jika ada tanda-tanda seperti ini, ibu cepat-cepat datang ke tempat kesehatan terdekat, Bu. Iya, Bu. Nah, di sini sudah saya jelaskan semuanya. Nanti ibu balik lagi ke sini 1 bulan ke depan lagi. Di sini kan tanggal 28 Mei. Berarti ibu akan kunjungan ke sini 28 Juni ya, Bu. 28 Juni lagi ke sini. Nanti bulan depan ya, Bu ya? Iya, bulan depan, Bu. Tapi jika ibu ada keluhan yang lain, boleh datang ke sini lagi, Bu. Tapi untuk periksa tidak apa-apa di bulan depannya. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana untuk persiapan persalinannya, Bu. Nanti persiapan persalinannya akan saya jelaskan di waktu ibu memeriksakan kehamilan, nanti saat kehamilannya sudah besar ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, di sini saya akan memberikan vitamin dan juga vitamin. Nanti ibu ambil ke apotek puskesmas ya, Bu ya. Nanti saya akan catat. Baiklah. Di sini sudah saya jelaskan semua ya, Bu. Apakah ibu sudah mengerti yang saya jelaskan tadi? Sudah, Bu. Nah, jika ibu sudah jelas, boleh, Bu, untuk diulangkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, Bu. Tanda-tanda bahaya pada kehamilan, jika saya nanti terus muntah dan tak mau makan, demam tinggi, kemudian bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, serta disertai sakit kepala atau kejang ya, Bu. Kemudian janin saya dirasakan kurang bergerak, Bu, dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada pendarahan, kemudian air ketuban pecah, yaitu sebelum waktunya. Kemudian saya harus makan makanan yang bergizi seperti bisa makan nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, serta makanan yang lain untuk menambah berat badan saya, Bu. Ya, bagus sekali. Berarti ibu sudah jelas ya, Bu ya. Iya, Bu. Setelah itu kita akan melengkapi catatan di buku KIA ibu, di mana yang sudah didapati dari hasil lab tadi dan hasil pemeriksaan kita sendiri. Setelah itu kita lakukan pendokumentasian